Perjalanan 50 hari hidup dalam karya kebangkitannya. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kali ini kita berjumpa di dalam perjalanan 50 hari hidup dalam karya kebangkitannya. Hari ini adalah hari yang ke-24. Saya memulai perjalanan hari ini dengan mendengarkan kisah hidup saya, Gatot Mulyanto. Saudaraku yang terkasih, saya dilahirkan 66 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1955 atau tanggal 23 Jumadil Awal 1886. Orang tua saya adalah penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau orang kebatinan Kejawen Tulen. Saya dilahirkan dari 6 bersaudara, yaitu 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Saya adalah anak yang nomor 1 di antara bersaudara. Ayah saya seorang perwira menengah dari kepolisian di Surabaya. Dalam perjalanan hidup saya, ternyata penuh dengan pergumulan, yaitu ibu saya telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1964. Pada waktu itu saya masih sekolah dasar kelas 4. Dengan berjalannya waktu, saya menjalani kehidupan bersama ayah dan 5 bersaudara. Setelah beberapa tahun kemudian, ayah menikah lagi dan kami berenam diasuh oleh ibu sambungan. Kemudian saya melanjutkan sekolah. Setelah lulus SMA tahun 1975, saya berkeinginan melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran UNER dengan harapan nantinya bisa menjadi dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Pada tahun 1976, saya ikut tes masuk Fakultas Kedokteran UNER dan diterima. Setelah saya menjalani kuliah selama 4 tahun di Fakultas Kedokteran UNER, yaitu tingkat 4 atau tingkat patologi, ayah saya meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1980. Kemudian saya bingung bagaimana kelanjutan kuliah saya ke depan kurang 3 tahun. Padahal harus ditempuh selama 7 tahun untuk kuliah di kedokteran, terutama biaya kuliah saya. Adik saya juga masih sekolah semua dengan biaya hidup dari pensiunan ayah yang hanya seorang pamen, jelas tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Waktu itu saya masih belum mengenal Tuhan Yesus karena keluarga saya bukan orang Kristen tetapi Kejawen. Dengan berjalannya waktu, saya disuruh membantu mengajar biologi oleh dosen saya di SMAK milik GKJW. Dosen saya jemaat GKJW, seorang doktor mikrobiologi. Tetapi saya menghadapi pergumulan lagi, yaitu saya tidak mempunyai ijazah keguruan. Akhirnya saya disuruh oleh kepala sekolah masuk IKIP untuk persyaratan bisa mengajar di sekolah formal. Setelah dengan berbagai pertimbangan, maka akhirnya saya mengundurkan diri dari Fakultas Kedokteran UNER. Kemudian saya mengikuti kateksasi di GKI Ngagel selama 1 tahun. Yang mengajar waktu itu adalah Penatua Lim dan yang membaptisi adalah pendeta John CH Nenobais STH. Setelah saya jalani kuliah di IKIP, saya lulus sarjana. Dengan berjalannya waktu, saya melamar calon pasangan hidup, yaitu teman kuliah. Pada tanggal 7 September 1985, saya menikah di Kediri. Dengan berjalannya waktu, saya dihadapkan dengan pergumulan, yaitu pasangan hidup saya belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saya daftarkan kateksasi di GKI Ngagel Surabaya. Setelah itu kami mengikuti pembaruan janji nikah secara Kristiani. Dengan berjalannya waktu, kami mendapatkan anugerah dari Tuhan 3 orang anak, yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dan kami aktif melayani Tuhan di GKI Darmo Satelit tahun 1989 serta di GKI sepanjang tahun 1998.
Dengan berjalannya waktu, saya diutus sebagai anggota BPMK Klasis Bojonegoro tahun 2000. Setelah kami menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan, maka kami melanjutkan kuliah lagi ke jenjang pasca sarjana untuk memenuhi tuntutan dari institusi pendidikan dalam jenjang karir jabatan kepala sekolah. Setelah kami berdua lulus, Tuhan memberikan anugerah kepada kami sebagai guru teladan, dan pada akhirnya kami berdua mendapatkan promosi sebagai kepala sekolah. Baru kemudian kami menemukan ayat firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 5, yaitu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Demikian pula pada firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 9, yaitu percayalah kepada setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita berdoa kepada Tuhan, Dia mendengar. Tuhan memahami setiap kata yang terucap dan Dia mampu menyelami ke dalam hati kita. Tuhan akan berbicara di dalam hati kita. Tuhan akan menunjukkan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Dia akan menuntun ke arah yang benar. Saat kita sungguh-sungguh percaya dan berserah, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan mengadakan mukjizat dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang tidak berkesudahan, sehingga kami boleh Tuhan izinkan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.